Mazmur pasal 131 ada 3 ayat di sana yang sama-sama kita baca dan kita gali mutiara-mutiara kebenaran di dalam ayat-ayat tersebut. 3 ayat di Mazmur 131, menyerah kepada Tuhan, itu judulnya, nyanyian ziarah Daud. Tuhan, aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku. Seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Berharaplah kepada Tuhan, hai Israel, dari sekarang sampai selama-lamanya. Puji Tuhan, kebenaran firman Tuhan yang kita baca. Pemazmur Daud menuliskan hal-hal yang luar biasa yang boleh kita lihat, saudaraku yang kekasih. Saya percaya Daud menulis Mazmur 131 ini bukan dalam artian membatasi kita untuk tidak boleh memiliki sesuatu yang ajaib dari Tuhan, atau memiliki obsesi kerinduan yang besar. Bukan itu saya kira. Tetapi Daud sedang mengajarkan atau sedang menyatakan pernyataan sikap di hadapan Tuhan dalam Mazmur ini, untuk dia dan juga kita memiliki satu sikap hati yang benar di hadapan Tuhan. Satu sikap hati yang pada posisi yang benar di hadapan Tuhan. Kita harus menyadari bahwa kita adalah makhluk ciptaan dan Dia adalah Tuhan. Kita adalah pribadi-pribadi yang dibentuk oleh Dia. Dia sang penjunan. Dia yang memiliki otoritas yang terbesar. Dia memiliki sesuatu yang dahsyat atas kehidupan setiap kita. Jadi Daud sedang mengajarkan untuk senantiasa kita memiliki hati yang benar di hadapan Tuhan. Apalagi di dalam masa-masa seperti ini. Saya percaya Tuhan bukan tanpa tujuan mengizinkan keadaan-keadaan seperti ini terjadi, adalah untuk mengembalikan posisi hati kita pada tempat yang semestinya. Saat kita dalam tanda kutip seperti dipaksa untuk keluar daripada kehidupan yang normal hari-hari ini, banyak yang tutup, banyak yang dikurangi dan lain sebagainya. Saya percaya satu hal yang harus kita mengerti, bahwa bukan karena Tuhan jahat, tapi karena Tuhan terlalu baik. Dia melihat keberadaan manusia yang mungkin sudah mencapai satu pencapaian yang dahsyat dalam kehidupannya, kemudian kadang-kadang memiliki cara pandang yang berbeda terhadap kehidupan itu sendiri, bahkan cara pandang yang berbeda terhadap Tuhan. Mulai mengalami kenyamanan hidup kadang-kadang membuat orang seperti lupa diri untuk sesuatu yang harus sebenarnya menjadi guidance dalam kehidupannya. Kadang-kadang orang belum memiliki apa-apa, dia begitu kelihatan humble, kelihatan memiliki hati yang tulus, yang murni dengan Tuhan. Tapi kadang-kadang berjalannya waktu, berkat Tuhan dikatakan yang menjadikan kaya, kadang-kadang membuat orang kemudian berubah posisi hatinya dengan Tuhan. Berubah cara pandangnya tentang kehidupan ini. Oh, ini karena saya, ini karena usaha keras saya, kerja keras saya menjadikan saya mampu dan sanggup melakukan hal-hal yang dahsyat sehingga saya mendapatkan itu. Tetapi hari-hari ini kita melihat segala sesuatunya itu sepertinya Tuhan memberi waktu saat ini karantina untuk menata ulang atau untuk meninjau kembali apa yang menjadi mungkin prioritas kehidupan kita, apa yang menjadi sesuatu yang menggerakkan kehidupan kita untuk mendapatkan segala sesuatunya pada porsi yang benar terhadap Tuhan, atau sudah mengalami degradasi atau hal-hal yang menggeser hati kita dari fokus inti kita
kepada Tuhan, saudaraku. Kadang memang kehidupan yang terus menanjak, saya menuliskan di sini, kadang-kadang mengubah posisi hati kita di hadapan Tuhan. Tetapi kebaikan Tuhan dalam kehidupan setiap kita, biar di hari-hari ini kita boleh banyak merenung dan boleh banyak menyelidiki hati kita di hadapan Tuhan, saudaraku yang kekasih. Sehingga kita saat kita keluar dari mungkin keadaan seperti ini, karantina atau apalah istilahnya, kita memiliki kemurnian hati kembali dengan Tuhan. Bahwa bukan sesuatu yang sudah kita dapat, bukan pencapaian kita itu yang membuat kita kemudian merasa berarti. Tidak, tetapi karena kasih Tuhan, kuasa Tuhan. Saya percaya semudah Tuhan membalikan telapak tangan untuk mengembalikan apa yang menjadi bagian kita. Tetapi posisi hati kita yang benar, itu yang lebih diperhatikan Tuhan untuk kehidupan setiap kita. Makanya kan Injil katakan, apa gunanya seseorang mendapatkan seisi dunia kalau dia kehilangan nyawanya. Lebih baik seseorang dengan dikatakan tangan buntung masuk ke surga, kalau dengan dua tangan maksudnya dia mampu melakukan segala sesuatunya, tetapi kemudian dia binasa. Atau seseorang matanya mungkin hanya dicungkil karena dengan matanya ini dia jatuh ke dalam hal-hal yang tidak memuliakan Tuhan. Lebih baik matanya itu tidak ada dan dia bisa menghadap Tuhan. Hanya Tuhan lebih mementingkan satu hati yang terpaut melekat dengan dia ketimbang apapun yang ada di lahirnya ini, saudaraku yang kekasih. Dan saya menemukan bahwa Pemazmur Daud sedang menyatakan hal itu di dalam tulisannya, di dalam mazmurnya kepada Allah, kepada Tuhan pencipta langit dan bumi. Tuhan itu terlalu ajaib dan terlalu luar biasa. Saudaraku yang kekasih, dikatakan aku tidak tinggi hati dan tidak memandang dengan sombong. Aku tidak mengejar hal-hal yang terlalu besar atau hal-hal yang terlalu ajaib bagiku. Anda mungkin ingat kisah Menara Babel di Kejadian 6. Bagaimana mereka bersama-sama. Saya kira bukan pencapaian mereka yang saling di hadapan Tuhan. Mereka boleh bekerja sebaik mungkin, mengembangkan hal-hal yang ada dalam kehidupan mereka. Tetapi motivasi yang salah untuk mereka boleh mendirikan Menara Babel. Kalau Anda baca, mari kita kemudian mendirikan sampai di langit dan kita mencari nama, dikatakan supaya kita tidak tersebar, tidak terserak dalam dunia ini. Ini sudah menyimpang dari apa yang menjadi kehendak Tuhan tentunya. Tuhan katakan kan kepada Adam dan Hawa, beranak cuculah dan berkembang biak, penuhilah bumi dan seterusnya dan seterusnya. Tapi mereka mau tetap seperti sudah punya kemampuan untuk mendirikan menara sampai ke langit. Mereka anggap mereka sudah bisa menyamai Tuhan, sudah bisa menjadikan Tuhan bukan sesuatu yang utama, tetapi menjadikan Tuhan itu sebagai objek, saudaraku, sebagai sesuatu yang mungkin setara dengan dia mampu melakukan di luar Tuhan, saudaraku. Dan hari-hari ini juga banyak sekali ini terjadi. Anda tahu dengan perkembangan teknologi yang dahsyat, yang luar biasa, kadang-kadang orang mengesampingkan Tuhan. Teknologi ini yang sudah lebih daripada kemahakuasaan Tuhan. Saya ingat hamba Tuhan yang suka berkhotbah kadang-kadang dikatakan, kan ada GPS itu ya yang sudah bisa menuntun. Jika tidak perlu lagi kita berdoa, Tuhan tolong tuntun kalau sampai satu alamat yang tidak tahu. Kan kalau zaman dulu mungkin orang berdoa seperti itu, tapi karena ada ada penuntun itu mereka anggap tidak perlu lagi. Jadi ada degradasi nilai. Saya mau katakan teknologi tidak salah, itu baik sekali untuk memudahkan peradaban manusia. Tetapi kalau dengan teknologi itu kemudian membuat kita tidak mau lagi bertuhan yang benar, tentu ini harus dikoreksi lagi dalam hati kita. Jangan seperti itu, saudaraku. Hari-hari ini banyak mungkin menara-menara Babel dalam masa modern seperti ini mungkin banyak sekali. Kalau Anda bisa googling di Google, ada satu alat yang diciptakan namanya CERN itu. Mereka mau cari partikel Tuhan. Mereka mau cari zat Tuhan. Betapa kadang-kadang ya Tuhan sih senang dikenal, senang untuk dimengerti, senang untuk dikenal oleh umatnya. Tetapi dalam semangat kalau saya melihat, karena ada hamba Tuhan yang sampai ke sana, saudara, ke tempat itu ya,
pendoa, dia vlog dari sana, dikatakan ini sesuatu yang mengerikan di akhir zaman. Mereka seperti mau Tuhan itu dijadikan objek. Tuhan itu mau diteliti. Tuhan katakan, siapa kamu? Tuhan tetap yang memegang kendali segala sesuatu. Ini alat yang sangat besar, diciptakan untuk, katanya, mencari partikel Tuhan, untuk mencari satuan. Ini hal yang mungkin 2-3 tahun terakhir ini cukup marak, saudaraku. Anda bisa melihat sudah sangat banyak di internet hal tersebut, saudaraku. Dan Tuhan, saya percaya, sedang menyatakan dengan kejadian-kejadian seperti ini, bahwa dengan COVID-19, virus yang tidak kelihatan saja kamu sudah keteteran. Apalagi kamu mau berjuang, kamu mau memaksakan untuk menjadikan Tuhan objek, mau meneliti Tuhan, mau melihat segala sesuatu untuk menjadikan Tuhan mungkin seperti hal-hal yang lain. Tidak menempatkan dia sebagai yang maha kuasa dan luar biasa. Saya kira manusia harus kembali lagi pada kodratnya, untuk memahami bahwa dia hanya manusia ciptaan, dan Tuhan adalah Tuhan yang mengatasi segala-galanya. Dalam masa-masa seperti ini, mari kita kembali lagi. Jadi boleh menjadi doa kita, menjadi kerinduan hati kita untuk kembali memposisikan diri kita di hadapan Tuhan dengan benar. Untuk kita bisa berlutut dan menyembah Dia. Untuk kita boleh membawa hati yang tulus, ikhlas, mengasihi Dia, melayani Dia, dan mencintai Dia sebagaimana Dia mengasihi dan melayani engkau dan saya. Bukan hanya orang dunia saja, dalam kebenaran firman Tuhan, Petrus pun sempat tersandung dengan omongan besarnya, dengan sikapnya. Mungkin karena sudah sekian tahun bersama dengan Tuhan, dia sudah tahu Tuhan itu luar biasa. Sehingga kalau Anda baca di Injil pada waktu perjamuan terakhir itu, Tuhan katakan, iman kalian akan tergoncang. Tetapi Petrus mengatakan, apa saudaraku? Sekalipun, coba kita lihat di Petrus, di Matius 26. Matius pasal yang ke-26 ayat 30 sampai 35, saya baca dengan cepat. Sesudah menyanyikan nyanyian pujian, pergilah Yesus dan murid-muridnya ke Bukit Zaitun. Maka berkatalah Yesus kepada mereka, malam ini kamu semua akan tergoncang imannya karena aku. Sebab ada tertulis, aku akan membunuh gembala dan kawanan domba itu akan tercerai-berai. Akan tetapi sudah aku bangkit, aku akan mendahului kamu ke Galilea. Petrus menjawabnya, biarpun mereka semua tergoncang imannya karena engkau, aku sekali-kali tidak. Yesus berkata kepadanya, aku berkata kepadamu, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, engkau telah menyangkal aku 3 kali. 35, perhatikan kata Petrus kepadanya, sekalipun aku harus mati bersama-sama engkau, aku tak akan menyangkal engkau. Semua murid yang lain pun berkata demikian juga. Tapi Anda tahu kan kenyataan selanjutnya, setelah diperhadapkan dengan kenyataan di depan mata, mereka semua ngacir daripada Tuhan, saudaraku. Jadi kadang-kadang kita harus kembali lagi menyelidiki hati kita. Apakah hanya karena omongan besar kita membuat kita kemudian terlihat seperti yang kita lihat keberadaan Petrus. Tapi puji Tuhan, kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Yesus tidak terusik dengan hal itu. Dan Yesus mengajar Petrus dengan cara yang luar biasa. Waktu Petrus menyangkal Yesus, kalau Anda lihat di visualisasi di film itu, Yesus hanya memandang dengan ekor mata, melihat, mengasihani Petrus yang sudah beromong besar, tapi kenyataannya dia yang pertama menyangkal Tuhan Yesus. Jadi kita kembali lagi di dalam satu pengajaran daripada Mazmur Daud mengatakan untuk tidak terlalu berlebihan, tetapi pada porsi yang benar dengan Tuhan. Tuhan memang inginkan kita all out dengan Dia, tetapi kembali lagi dalam porsi yang benar, tidak kemudian
terkesan tinggi hati, sombong, dan mengejar hal-hal yang terlalu besar. Ayat yang kedua, saudaraku, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak. Mazmur 131 ayat 2, sesungguhnya aku telah menenangkan dan mendiamkan jiwaku seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Belajar untuk menenangkan dan mendiamkan jiwa di hadapan Tuhan. Kalau di sini pemazmur mendeskripsikan, menggambarkan, jadi seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Anak yang disapi, Anda semua tahu ya, disapi bukan jadi sapi. Disapi pakai H adalah anak yang setelah dia puas minum susu ibunya, kemudian dia sudah kenyang, dia sudah puas, kemudian dia dilepaskan, disisihkan di samping ibunya untuk dia tertidur dengan nyenyak. Itu gambaran kedamaian yang luar biasa. Walaupun ada mungkin bom di sampingnya, ini tidak akan terbangun, karena dia mengalami sesuatu yang dahsyat. Dengan gambaran ini kita melihat bagaimana Tuhan inginkan jiwa kita bisa tenang di samping Tuhan, di hadapan Tuhan. Dipakai istilah seperti anak yang disapi berbaring dekat ibunya. Ya, seperti anak yang disapi jiwaku dalam diriku. Kita harus temukan momen-momen seperti ini di hadirat Tuhan bersama dengan Dia. Tuhan itu cukup bagi kita, saudaraku. Anda tahu El Shaddai ya, El Shaddai, Allah yang Maha Kuasa, Allah yang menyiapkan segala sesuatunya bagi Anda dan saya, saudaraku. El Shaddai, Anda sudah tahu, ini sudah pengajaran lama mungkin. Saya hanya mengingatkan kembali, itu diartikan dengan buah dada seorang ibu yang penuh dengan nutrisi, yang memberi makan bayinya, yang memberi makan pribadi yang dikasihinya. Apa yang diperlukan semuanya ada di sana. Baik itu kekuatan, baik itu imunitas tubuh dan lain sebagainya, diberikan oleh El Shaddai itu bagi Anda dan saya. Dan saudaraku yang kekasih, saya melihat di sini bahwa kita baru merayakan Pentakosta, saudaraku. Roh Kudus, fungsi Roh Kudus ini dalam fungsi Roh Kudus, dia kadang-kadang mengambil, kalau kita lihat dia sebagai penolong, dia yang mengajar. Ini fungsi seorang ibu sebenarnya. Pendekatannya seperti itu, untuk membawa umat Allah, gereja Tuhan, mengalami hal-hal yang seperti yang kita baca di ayat yang kedua ini, saudaraku. Sehingga waktu perbincangan antara Yesus dengan Nikodemus dalam Yohanes 3, Yesus memakai pendekatan untuk menyatakan bahwa dikatakan Nikodemus, kamu harus dilahirkan kembali. Dan Nikodemus katakan, bagaimana aku dilahirkan kembali? Aku sudah tua. Bagaimana aku kembali ke rahim ibuku? Kan dikatakan seperti itu. Tapi saya katakan, justru kamu harus lahir dari Roh. Jadi Roh Kudus yang melahirkan pribadi yang baru dari Nikodemus itu, sehingga dia boleh mengalami hal-hal yang dahsyat. Dia tidak mengalami kematian dua kali. Dia lahir dua kali, mati sekali. Tapi kalau orang di luar itu dikatakan kan dia lahir sekali, mati dua kali. Mati secara fisik dan mati juga secara roh. Tetapi Anda dan saya sebagai orang-orang yang mengasihi Tuhan, dipimpin, dituntun oleh Roh Kudus itu, dalam fungsi seorang ibu yang menghangatkan, yang mengayomi, membuat kita bisa tenang dan damai di dalam rangkulan kasih hadirat Allah yang luar biasa, membuat kita bisa tenang-tenang saja. Kita juga nyanyi di sini kan lagu It Is Well With My Soul. Tenanglah jiwaku. Pak Beni sudah pernah menerangkan bagaimana pujian ini tercipta. Dari seorang yang mungkin Anda tahu begitu berat tekanan hidupnya, istri anaknya tenggelam. Tapi kemudian di lautan yang mengamuk itu, dia menemukan satu hymns ini. It is well with my soul. Tenanglah jiwaku, karena Tuhan ada bersama-sama.
dalam tantangan yang tidak mudah, COVID-19 dengan efek domino ke semua aspek kehidupan membuat kita kadang-kadang cempalitan, aduh tidak tahu bagaimana. Tapi kalau kita kembali lagi pada hakikat kita, kodrat kita sebagai manusia ciptaan dan Dia pencipta yang luar biasa, kita akan menenangkan diri kita, menaruh diri kita di hadapan Tuhan. Karena Tuhan yang akan memberi kekuatan kepada kita. Kita tidak akan lari kepada hal-hal duniawi. Kalau kemarin baru ada yang ditangkap, Anda tahu ya, artis karena pakai ganja. Artis yang sudah senior padahal, wow, dikatakan karena kesepian waktu masa karantina, tidak tahu mau berbuat lain sebagainya, sehingga mengkonsumsi penenang itu. Ganja kan menenangkan, padahal ketenangan yang luar biasa itu ada di hadirat Allah. Kita berdoa supaya banyak orang yang boleh menemukan ketenangan yang sejati, bukan ketenangan yang palsu yang ditawarkan oleh obat-obatan, saudaraku yang kekasih, tetapi di dalam Tuhan yang dahsyat dan luar biasa, supaya kita tidak tergoncang jiwa, tidak jadi stres, depresi, dan kemudian aneh-aneh. Tapi kita boleh tetap kuat dalam kekuatan kuasa Tuhan. Di ayat yang terakhir, ayat yang ketiga, dikatakan untuk kita bisa melakukan kedua hal yang di atas. Ayat yang ketiga dikatakan, berharaplah kepada Tuhan hai Israel dari sekarang sampai selama-lamanya. Caranya tidak lain dan tidak bukan berharap kepada Tuhan. Karena pengharapan kita, kalau Anda baca di Ibrani 6 ayat 9 sampai 20, saudaraku yang kekasih, dikatakan pengharapan kita itu seperti sauh yang kuat yang sudah dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Coba kita lihat ayat terakhir, kita baca di Ibrani pasal yang ke-6. Ibrani pasal yang ke-6, Anda bisa baca keseluruhan perikop mulai ayat 9, berpegang teguh pada pengharapan. Tapi saya rindu kita lihat di ayat 19 dan 20 saja. Di sana dituliskan, pengharapan itu adalah sauh yang kuat dan aman bagi jiwa kita, yang telah dilabuhkan sampai ke belakang tabir, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dikatakan pengharapan itu adalah sauh yang kuat. Sauh itu apa? Sauh itu adalah jangkar. Jangkar yang membuat kapal itu waktu dia berlabuh di pelabuhan, dia tidak akan hanyut di tengah lautan. Tapi walaupun gelombang tetap ada, dia hanya sejauh daripada tarikan tali yang mengikat sauh itu. Dan dia akan kembali lagi pada posisi semula. Seperti itu sauh. Dan dikatakan pengharapan kita seperti sauh yang kuat, tidak mungkin putus, dan aman. Aman membuat kita tidak tertekan, tidak depresi dan stres. Bagi jiwa kita yang telah dilabuhkan, perhatikan ini, sampai ke belakang tabir. Dilabuhkan sampai ke belakang tabir. Anda tahu waktu Tuhan Yesus mati, dikatakan tabir bait Allah terbelah dua, sehingga pemisah ruang kudus dan ruang maha kudus itu tidak ada lagi. Dan pengharapan kita itu ada di belakang tabir, di ruang maha kudus itu. Kalau kita sampai ke sana, dan kita semua punya akses ke sana setelah Yesus mati dan bangkit, bukan hanya imam besar saja yang bisa masuk ke sana. Anda dan saya hari-hari ini bisa masuk di sana. Di sana lalu tak pengharapan kita. Di ruang maha kudus, di hadirat Tuhan yang luar biasa, bertemu dengan Dia di dalam anugerahnya. Itu yang akan memberikan kekuatan kepada kita. Kita memiliki pengharapan yang indah, pengharapan yang sesuai dengan apa yang menjadi kerinduan Tuhan dalam kehidupan kita. 20, di mana Yesus telah masuk sebagai perintis bagi kita, ketika Ia menurut peraturan Melkisedek menjadi imam besar sampai selama-lamanya. Dia menjadi imam besar. Jadi bukan imam besar manusia seperti Zakharia, sudah pernah kita kupas di sini, tapi Yesus. Dan Dia ada di sana, di ruang maha kudus, dalam kuasa Roh-Nya menantikan engkau dan saya, untuk dengan pengharapan itu kita menggapai apa yang ada di ruang maha kudus di sana. Makanya kita perlu
selalu ada dalam ruang Maha Kudus, masuk di sana, sehingga Tuhan memberikan gambaran yang luar biasa tentang pengharapan kita, tentang sesuatu yang sudah diinginkan surga dalam kehidupan setiap kita. Makanya di Yehezkiel ya, ada 1-2 ayat di sana dikatakan, sekiranya engkau masuk dalam sidang musyawarah Allah, itu di ruang Maha Kudus kita akan melihat apa yang menjadi gambaran blueprint Tuhan atas kehidupan kita, atas kehidupan keluarga kita, atas kehidupan komunitas kita, tubuh Kristus, bangsa kita, dan keberadaan dunia ini, saudaraku. Di sana ada gambaran yang jelas dalam kemuliaan hadirat Tuhan, di belakang tabir, di ruang Maha Kudus itu, untuk Anda dan saya bisa memahami betapa imam besar kita itu. Dikatakan dia juga sudah pernah merasakan apa yang kita rasakan hari-hari ini. Ratap tangis, disesa, dianiaya. Dia sudah pernah merasakan itu. Tetapi Anda dan saya tidak perlu terlalu terbawa dengan perasaan keadaan-keadaan seperti ini. Saat kita masuk ke dalam ruang Maha Kudus, kita akan melihat bahwa dia begitu peduli, dia care di dalam kehidupan setiap kita. Sehingga waktu kita menyelesaikan, mungkin kalau saya pakai tanda kutip, sekolah Tuhan untuk kita hari-hari ini, kita lebih banyak ada di tempat tersembunyi, tidak banyak pergi bersosialisasi. Biar ini boleh menjadi bahan perenungan kita, sehingga waktu kita kembali lagi dalam kehidupan normal, kita sudah memiliki spirit yang berbeda. Artinya sudah kembali lagi pada sesuatu yang tepat di hadapan Tuhan. Posisi hati kita kembali diposisikan di tempat yang Tuhan inginkan kita berada. Kalau Anda mungkin tetap ada pada posisi yang benar, puji Tuhan, pertahankan itu untuk sama-sama kita bisa berkarya bagi Tuhan di dalam anugerahnya di akhir zaman ini. Karena hanya orang-orang seperti ini, saya percaya Tuhan akan pakai untuk sesuatu yang lebih besar lagi bagi kemuliaan nama Tuhan Yesus Kristus. Ini saja mungkin yang dapat saya share malam hari ini, hal yang sederhana, tapi saya berdoa ini boleh menjadi kekuatan bagi kita, bahan renungan bagi Anda dan saya di hari-hari ini. Tuhan Yesus memberkati.